Baik, saya lanjutkan. Tadi terpotong ya, jadi kita masuk ke part 2. Topik pembahasannya masih sama, tiroid, paratiroid, dan growth hormone. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya CA itu fungsi utamanya adalah untuk mohon maaf, maksudnya PTH adalah untuk meningkatkan plasma pada darah, CA pada plasma, bukan plasma pada darah, CA pada plasma. Jadi di tabel ini ada gambar ya, diagram ini ya. Jadi kalau misalkan total plasmanya masih rendah, maka PTH yang disekresikan juga masih tinggi. Nah, saat sudah masuk ke sini, di mana CA sudah tinggi ya, maka PTH tidak perlu ya. Dia akan jumlahnya akan menurun. Oke, ini adalah aksi dari paratiroid, efeknya, dan juga bagaimana kontrol sekresi dari hormon tiroid itu sendiri. Sebentar. Nah, baik, tadi ini adalah mekanisme dari sekresi ya. Kita lihat tabel yang kiri dulu. Jadi pengurangan kadar kalsium dalam darah, dia itu akan menstimulasi namanya paratiroid ya, kelenjar paratiroid, untuk menghasilkan yang namanya hormon paratiroid, PTH. Nah, kemudian organ target pada PTH tadi ada tulang dan ginjal, satu lagi usus ya. Nah, ini di gambar ini sudah jelas. Misalkan ada pertanyaan organ target PTH apa? Ya 3 ini, ginjal, usus, intestin ya, atau usus. Kemudian ada bone atau tulang. Nanti mungkin di slide berikutnya ada penjelasan detail rinci ya tentang masing-masing. Kita fokus ke sininya. Pada kidney atau renal ya, atau ginjal, dia itu meningkatkan reabsorpsi dari CA. Kenapa? Ya karena ion CA direabsorpsi sehingga jadi ion CA yang terbuang dari ginjal dikurangi, kemudian karena diserap oleh ginjal ya, jadi dia itu dialirkan ke darah sehingga CA di darah itu bisa meningkat. Kemudian pada tulang, nah disolusi of CA kalsium fosfat ya, ini kristal. Jadi pada tulang itu ada simpanan ya, simpanan dari CA. Nah itu dia akan diuraikan ya, dan diuraikan sehingga mendapatkan CA yang gunanya untuk meningkatkan kadar CA. Nah, kalau sudah normal ya, sudah normal, maka akan memberikan negatif feedback ke perangsangnya, itu kekurangan tadi, bahwa oke, kita sudah cukup. Nah, jadi ini di stop sehingga paratiroid mungkin kerjanya bisa dikurangi seperti itu ya. Inhibisi of parathyroid hormone secretion. Jadi kalau kadar CA sudah cukup ya, bahkan berlebih, dia akan menginhibisi ini sehingga paratiroid itu mengurangi produksi dari PTH-nya. Nah, ini jadi faktor perangsang atau penstimulusnya adalah kekurangan CA pada plasma sehingga PTH meningkat. Nah, ini efeknya pada tulang adalah resorpsi ya, resorpsinya. Resorpsi dari tulang ya, kemudian pada kidney itu menurunkan fosfaturia, berarti artinya fosfat yang dibuang melalui urin ya, kemudian meningkatkan reabsorpsi dari kalsium Ca+ ya, kemudian dari siklik CAMP ya ditingkatkan. Kemudian pada usus adalah meningkatkan sama sebenarnya dengan pada ginjal ya, tetapi pada usus itu secara tidak langsung. Jadi nanti ada melalui enzim, bantuan enzim namanya 125 dihidroksi kolekalsiferol ya, dihidroksi kolekalsiferol. Itu enzim 125 dihidroksi kolekalsiferol itu yang membantu reabsorpsi pada Ca+ di intestin atau usus ya, sehingga menyebabkan pada ujungnya adalah kekurangan tadi ini dikembalikan menjadi normal seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada tadi ada 3 organ target, tulang, ginjal, dan intestin. Nah, ini ya pada tulang, di mana reseptor PTH di osteoblast. Jadi kalau ditanyakan ya lebih dalam, kan organ targetnya tulang. Nah, di mana syarat hormon dapat berinteraksi itu harus ada
reseptor. Nah, kalau ditanyakan di mana sih reseptor PTH pada tulang, jawabannya di osteoblast. Seperti itu ya. Kemudian meningkatkan resorpsi tulang, tahapnya tadi ini. Nah, ini jadi reseptornya adalah di osteoblast ini. Ini ada reseptornya berikatan dengan hormon paratiroid, nanti melepas OPGL, lalu diterima oleh reseptor di osteoklas, nanti mengeluarkan yang namanya enzim ya untuk resorpsi tulang. Dan ini masuk ke daerah tulang di osteosit yang akan diresorpsi seperti itu ya. Kemudian ini sudah ini kan delivering CA12 dan fosfat to EGF. Jadi ke zona yang mengalami resorpsi ini. Jadi ternyata yang di itu adalah CA ya, CA dan lisosom. Lalu kidney, ginjal itu ada dua aksi. Yang pertama adalah menghambat reabsorpsi ya fosfat, sehingga adalah lalu yang kedua adalah menstimulasi CA+. Jadi fosfat yang direabsorpsi ini. Yang adalah fosfat reabsorpsi diturunkan atau kondisinya itu namanya fosfaturia seperti itu ya. Kemudian ada juga peningkatan reabsorpsi dari darah dari CA+ yang terjadi pada kidney atau ginjal ya. Kemudian adalah di usus small intestine itu usus kecil ya. Nah, ini distimulasi oleh tadi enzim ya. 1-alfa hidroksilase. Ini enzim yang jadi ada hierarki ya. Enzimnya 1-alfa hidroksilase merubah 25 hidroksiferol menjadi 1,5 dihidro. Nah, dihidroksiferolnya itu mampu menstimulasi reabsorpsi CA+ pada intestin. Jadi kalau ditanyakan tujuan intestin adalah meningkatkan CA+, bagaimana mekanisme PTH meningkatkan CA+ pada intestin, jawabannya adalah dengan yang pertama adalah mengaktifasi dari 1-alfa hidroksilase, gunanya adalah untuk dia itu merubah ya 25 hidroksi sulit ya. Pokoknya hidroksisolasiferol dirubah menjadi 1,25 dihidroksisolasiferol, dan itu nanti bisa dia itu untuk menstimulasi dari reabsorpsi CA+ yang ada pada intestin. Nah, ini adalah terkait dengan pembentukan tulang ya. Jadi OPG tadi, osteoproglandin tadi ini OPG ya, sama ya. L itu cuma ligannya ya, otomat, maksudnya sama ya, isinya OPGL, kita anggap sama aja ya namanya OPG dan OPGL. Nah itu jadi dia tuh mensekresikan dua. Ketika tadi PTH berikatan dengan reseptor di osteoblast, ternyata ada dua ya, ada RANK dan juga ada osteoprotegerin OPG. Nah ini jika sudah berikatan dengan makrofag ini, dia akan diferensiasi menjadi osteoklas seperti ini ya. Kemudian meningkatkan aktivitas osteoklas sehingga osteoklas itu mengalahkan osteoblast sehingga massa tulang kurang ya. Kemudian kalau misalkan dia itu tidak berikatan dengan reseptor tulangnya pada makrofag, maka dia itu akan berikatan dengan OPG. Kemudian dia itu kerjanya adalah inhibitor, jadi ini berlawanan menghambat ini, sehingga kalau yang ini adalah osteoklas yang diturunkan, maka yang ini adalah osteoklasnya dinaikkan seperti itu. Ya, kalau yang ini dinaikkan, kalau ini diturunkan, maka kalau yang ini diturunkan, maka osteoblast meningkat sehingga massa tulang bertambah atau besar tulang, berat tulang ini bertambah ya. Ini adalah merupakan aktivitas ya. Jika menghasilkan lebih banyak, nah, jika yang dihasilkan itu osteoblast ini menghasilkan ini lebih banyak, maka osteoklasnya meningkat sehingga massa tulang menurun. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, ini adalah pengeluaran dari
paratiroid, dalam hal ini kalsium ya, pengeluaran kalsium yang ada dalam sehari-hari di mana ada asupan yang masuk dan ada yang keluar. Nah, maka yang di indikator utama adalah ini ya, plasma ya. Ini plasma atau cairan ekstraseluler di mana setiap hari dia tuh masuk 13.000 dan keluar segini. Kemudian dari intestin dia diabsorpsi segini lalu dikeluarkan segini. Nah, kemudian untuk misalkan asupan kita makan yang mengandung kalsium, maka yang dimasukkan adalah asupan ini ya. Dan dikeluarkan ini melalui konjugasi ya, dengan di feses, ditinja, di kotoran ya, dibuang. Kemudian masuk juga ke renal, lalu ini juga dibuangnya melalui urinasi di urin ya, ada yang difiltrasi, ada yang direabsorpsi. Gampangannya reabsorpsi itu masuk ke plasma, diserap plasma, kalau filtrasi dikeluarkan ya. Kemudian ini efek hormon. Ya ini ya, dari CASR itu reseptornya ya, secreting hormone, secreting release mendorong PTH. PTH ini bisa masuk ke tulang yang menyebabkan resorpsi atau influx ya. Efflux, mohon maaf, efflux itu berarti dikeluarkan. Kalau influx itu masuk, sama kayak uptake gitu ya. Kalau efflux berarti CA yang dari tulang itu, kalau tidak salah saya pernah membaca ada cadangan ya, itu apa itu lupa saya. Itu intinya dikeluarkan ke plasma ya, cairan ekstraseluler. Dan ke ginjal juga sama. Dan ada enzim ini tadi, dehidroksi kolekalsiferol. Jadi kata kuncinya itu. Jadi enzim yang mampu meningkatkan reabsorpsi pada intestin apa? 1,25 dehidroksi kolekalsiferol. Kemudian 1,25 itu aslinya bentuknya apa? Itu aslinya bentuknya adalah 25 hidroksikalsiferol, kemudian yang di convert atau dirubah ya menjadi 1,25 dihidroksi oleh enzim 1-alfa hidroksilase yang tadi sudah kita bahas. Oke, saya tunjukkan lagi. Teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, ini 1-alfa hidroksilase ini itu yang awal mula hierarkinya. Oke, ini sama ya. Nah, ini sistem kerjanya PTH itu diterima reseptornya ya di membran, kemudian beringkatan ya. Lalu dia mengaktifkan ATP ya menjadi CAMP. Kemudian ada PIP2 ini, PLC ini protein secreting G ini protein G ya, berarti terkait reseptor protein G. Jadi menyebabkan diacylglycerol menyebabkan aktivasi dari protein kinase C. Kemudian ada ini menyebabkan mobilisasi intraseluler mobilisasi, berarti artinya adalah kalsium ya, kalsium dari intraseluler dimobilisasi keluar. Nah, ini lebih fokus ya ke perangsangannya, sama sebenarnya kayak tahap yang tadi ya. Tapi ini bedanya adalah kita di plasma ginjal itu harus memproduksi itu 1,25 dehidrokolsifaserol tadi, lalu bisa meningkatkan reabsorpsi pada intestin atau usus. Jadi ini sama aja, berarti ada 3 ya, kidney, bone, kidney ginjal, bone itu tulang, intestin itu usus ya, sama ya. Ya, jadi kalsium diserap, maka untuk filtrasinya dikurangi, artinya urinasi atau ekresi ya, maksudnya ekresi dikeluarkan hasilnya urin itu dikurangi, otomatis pada intestin yang fases itu juga dikurangi ya. Terus kemudian resorpsi pada simpanan CA di tulang itu diuraikan ya, lalu dirubah menjadi CA yang digunakan untuk meningkatkan CA pada plasma. Nah, ini adalah bagaimana aktivasi ya dari hormon ini, dehidroksi kolekalsiferol yang tadi digunakan agar bisa terjadi reabsorpsi CA pada intestin. Jadi banyak faktor ya, itu dihasilkan di mana di ginjal, kemudian
menghasilkan ini. Nah, ini tuh belum aktif. Aktifnya karena adanya enzim hidroksilase ini. Nah, enzim ini syaratnya adalah yang pertama kadar CA-nya khususnya di plasma menurun, lalu ada PTH meningkat dan fosfatnya atau pengeluarannya ya pada ginjal berkurang. Nah, tiga syarat ini mampu memproduksi hidroksilase yang mampu mengaktifasi ya enzim 1,25 dehidrosoleseferol yang untuk membantu reabsorpsi dari Ca+ pada intestin. Nah, kita sudah tidak terasa akhirnya masuk ke growth hormone. Jadi growth hormone ini merupakan salah satu dari banyak hormon yang dihasilkan oleh anterior pituitary atau nama lainnya anterior hipotalamus atau istilah saya HPA. Berdoa ya, kayak logikanya saya bisa dipanggil Zaki, bisa dipanggil Adimi, sama saja ya orangnya ya. Nah, ini adalah dari mekanisme. Kita langsung ke mekanismenya. Mungkin terlalu berat ya. Signaling pathway activates the growth hormone receptor. Jadi growth hormone, minimal growth hormone receptor. Kemudian ada GEK2. GEK2 itu mengalami fosforilasi. Ini ya, menjadi IRS ini. Nanti dia akan metabolisme glukosa. Kemudian ada stat ini. Nah, stat ini akan masuk ke faktor-faktor transkripsi ini. Habis itu ada juga dari sudah sih itu yang paling itu ya. Ini reseptor GH dimer ya. Ini mungkin terlalu ke arah biokimia tapi kita tidak bahas saja wis sekresinya dari ini, dari mekanisme lebih lanjut. Intinya dia itu melibatkan GEK2 IRS ini untuk metabolisme glukosa, kemudian GEK2 ini melepaskan stats ini fosforilasi ya. Statnya mengalami fosforilasi jadi stat S, kemudian dia tuh langsung ke faktor-faktor transkripsi dari gen. Nah, ini adalah efek ya, efek ada sebenarnya GH itu efeknya ada efek langsung dan efek tidak langsung, direct, indirect itu ya bahasa Inggrisnya biar keren ya. Jadi indirect itu bekerjanya adalah dengan insulin grup faktor 1 IGF-1. Jadi menghasilkan IGF-1 ini dihasilkan dikurang ya, dihasilkan di liver. Jadi nanti bekerjanya ke insulin, sintesis protein, nanti politik activity dan epiphyseal growth. Jadi ini meningkatkan tadi otot, tulang dan lemak. Kalau organnya kan tadi ada 3 ginjal, kidney, terus ada intestin dan juga ada bone. Nah, ini. Kemudian kalau efek kerja langsung direct itu lipolisis. Berarti pada otot adiposa ya. Jadi dia itu lisis, artinya diuraikan dari apa yang dilisis ya kolesterol, ada juga trigliserida, simpanan lemak di lisis, diuraikan, dipecah menjadi asam lemak dan kolesterol. Lalu menurunkan insulin activity, jelas karena insulin itu justru dia tuh meningkatkan ini pembentukan trigliserida ya contohnya yang berlawanan. Kemudian sintesis protein juga ini juga pada tulang dan juga ini. Kemudian feedback kontrolnya dari GH itu perangsangnya ada 2 ya, ada sistem saraf simpatik ya. Kemudian ada juga dari growth hormone relating hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kemudian ada ghrelin. Ghrelin ini dari pencernaan yang menambah nafsu makan ya GH pada anterior. Nah ini kenapa ini bercabang 2? Karena yang langsung ke bawah ini indirect. Indirect tidak langsung dengan diperantari IGF-1. Nah, IGF-1 ini baru bisa ke
tisu ke organ target. Kemudian yang secara direct itu langsung ke liver dan organ target lainnya. Ini contohnya ya. Bisa liver, bisa otot, hati. Ya, hati kan ya liver, bisa otot, bisa. Tujuannya apa sih kok ke liver dan otot? Karena di situ ada simpanan untuk metabolisme karbohidrat sehingga meningkatkan glukosa ya. Ada plasma seperti itu. Ini adalah oh iya, berarti hipotalamus yang merangsang ke arteria pituitari. Sebentar. Nah, seperti itu. Jadi hipotalamus yang merangsang adalah GHRH dan juga ada dari ghrelin secara langsung. Kemudian yang menghambat adalah GHIH atau orang menyebutnya dengan somatostatin. Seperti itu. Ini ada feedback positif dan feedback negatif ya. GS dan GI. Jadi kalau tadi terkait protein G maka GHRH itu meningkat GS, protein G stimulating, dan kalau yang somatostatin GI ya. Nah, ini adalah stimulator perangsang adalah pengurangan glukosa, kemudian ya tidak ada glukosa, arginase juga, puasa dan starvation atau kelaparan itu juga meningkatkan dari produksi GH ya. Kemudian exercise atau olahraga berat ya masuk ya, masuk. Jadi kalau olahraga kan glukosa pada darah dipakai sehingga butuh otot itu we need more energy gitu, dia bilang ke all part of our body, bilang ke seluruh tubuh, dan akhirnya direspon lah sama GHRH itu untuk meningkatkan growth hormone seperti itu. Kemudian stres juga ada kaitannya ya. Kemudian fase 3 dan 4 tadi tidur seperti itu ya. Nah, jadi ya kan GHRH itu binding dengan reseptornya ya, membentuk ini GS seperti yang tadi sudah saya bilang. Nah, kemudian itu meningkatkan adenin siklase atau CAMP ya, dan fosfolipase C sehingga mengaktifasikan CAMP dan juga CAMP atau adenin siklase seperti itu ya, sebagai messenger kedua. Nah, kemudian sama somatostatin itu sama, tetapi dia itu membentuk GI, protein G inhibitor. Jadi itu sama-sama ya menghasilkan CAMP, tapi itu menghambat seperti itu ya. Ini sebenarnya sama. Nah, ada masukan utama yaitu dari olahraga, stres, dan glukosa darah yang menurun. Maksudnya itu adalah kita berolahraga, kita mengalami stres, tapi juga glukosa darahnya juga menurun. Itu merangsang dari hipotalamus menghasilkan GHRH tadi. Ya. Dia itu ini sama ya. Yaitu lalu meningkatkan GHRH masuk ke hipofisis pertumbuhan. Nah, ini adalah efek metabolik atau direct ya. Jadi penguraian lemak, pengurangan peningkatan glukosa darah. Di situ pengeluaran glukosa oleh hati. Efek directnya, kemudian kalau indirectnya dia masuk ke liver ya. Masuk ke liver menghasilkan IGF, insulin growth factor 1. Dia tuh bisa pertumbuhan pembelahan sel, sintesis protein, pertumbuhan tulang ini tidak langsung. Kemudian kalau sudah berlebihan dia bisa inhibitor. Ini juga bisa menginhibitori. Ini sudah jelas ya, ini sama ya. Sama kayak yang tadi.
Nih, obesity sama sih ini bahasa Indonesianya. Oh ya, ada orang tua. Nah ini reseptornya JAK ya. JAK tadi STAT dan juga apa ya tadi. Dan IRS ya. STAT itu pada transkripsinya. Nah itu. Oke, jelaskan berbagai efek metabolik GH. Jadi GH tadi growth hormone efek metaboliknya 3 ya. Kita masuk ke periksa pemahaman aja dulu. Habis itu dia itu hmm, bisa bekerja direct dan indirect. Kalau indirectnya langsung ke metabolik ya, dengan peningkatan penguraian lemak sehingga kadar asam lemak di darah itu meningkat. Kemudian dia itu menurunkan efisiensi insulin, jadi penyerapan glukosa oleh sel dikurangi sehingga kadar glukosa itu meningkat. Habis itu juga dari peningkatan produksi penguraian lemak asam lemak protein. Nah, ini jelaskan hubungan antara GH dan IGH1 dalam mendorong pertumbuhan. Ya, artinya dia itu IGH mungkin IGF1 ya. Dia itu bekerjanya indirect dalam mendorong pertumbuhan. Nah, ini adalah dari HPA hormonnya apa saja, saya lupa tadi ada prolaktinnya. Jadi GH itu most tissue, jadi seluruh kelenjar, jadi protein sintesis dan hormon lipolisis dan meningkatkan ya kadar glukosa darah. Ini berkebalikan dengan itu ya, insulin. Oke, sekarang kita tes yourself before you continue. Jadi describe the embryonic origin. Nah, ini sudah kemarin ya. Jadi adenohypophysis itu yang posterior. Sebentar, saya lupa juga. Ini apa ya? Hipofisis. Kita lewati dulu ya. Kenapa kok dipanggil di anterior pituitary ya? Karena di depan menghasilkan banyak sekali hormon seperti itu. Nah ini loh asal, tidak. Embryonic origin, jadi asal originnya. Sebentar. Nah ini loh, jelas kalau misalkan hipofisis adeno itu dari kantung Rathke, kemudian kalau neurofisis itu atau ectoderm oral, kalau neurohipofisis ectoderm neural, the part of each. Jadi adeno berarti banyak hormon, kalau neuro banyak syaraf ya, bersyarafan sehingga warnanya lebih putih. Kemudian hormonnya cuma 2, ada ADH atau vasopressin dan juga oksitosin. Kemudian kalau pada adeno atau nama lainnya anterior pituitary atau anterior hypothalamus ya sama aja. Itu ada ACTH, TH, GH, terus ada prolaktin, FSH dan LH. List the hormone released by posterior pituitary. Tadi sudah saya sebut ya, ada 2. ADH dan vasopressin dan juga ada oksitosin. Where do this hormone originate? Jadi ini berasal dari kita bahas ADH dulu. ADH itu dirangsang ADH itu vasopressin kan, itu dia tuh bekerjanya pada ginjal, sama berarti dia itu meningkatkan reabsorpsinya ya, mengurangi jumlah urin. Habis itu ADH itu that we have talked for a long time ya, dia itu berasal dari dari nukleus paraventrikuler kalau nggak salah, sama nukleus optikal pada hipotalamus seperti itu. Nah, anterior and how the
hypothalamus control of secretion of ACE. Jadi ada hormon-hormon pengontrolnya seperti itu. Jadi kalau TSH berarti dikontrol dengan TRH, GH dengan GHRH maupun GH IH atau somatostatin. Kemudian ACTH itu ada CRH ya, CRH, ACTH kortison itu yang berkaitan dengan di korteks adrenal yang sudah kita bahas waktu itu udah lama ya. FSH dan LH ini gonad berarti GnRH, kemudian ada prolaktin gitu ya. Draw a negative feedback secretion. Jadi sekresi ACTH negative feedbacknya dengan CRH, ACTH, kortison seperti itu ya. Explain how the system would be affected by an injection of ACTH, superficial removal of pituitary, injeksi corticosteroid. Nah, jadi pertama adalah kalau injeksi ACTH, maka otomatis korteks adrenal, khususnya zona glukokortikoidnya, itu berfungsi maksimal sehingga menghasilkan lebih banyak namanya kortison. Kalau superficial remove of pituitary, nah ini ada hubungannya ya kalau misalkan pituitarinya rusak. Saya lupa untuk bagian itu, skip aja. Kemudian injeksi kortikosteroid ya. Kalau kortikosteroid itu yang harus dari kolesterol menjadi pregnolon itu ya ditambah maka menginhibisi ya. Karena kandungannya kortisolnya sudah banyak di tubuh sehingga ACTH sekresi itu berkurang ya. Kemudian kalau kelenjar adrenal yang dirusak ya sama seperti itu ya. Saya kurang tahu ini. Mungkin demikian. Oh ya, ada beberapa bagian yang lupa. Bahwasanya peran dari GH tadi, sintesis protein dipercepat, lalu meningkatkan asam lemak pada darah dengan apa? Mobilisasi atau perpindahan asam lemak pada cadangan-cadangan tubuh, TG, bukan TG, trigliserida, TG kan trigobulin, beda konten ya. Trigliserida diuraikan meningkatkan asam lemak. Kemudian insulin inhibitor, jadi dia itu menginhibisi insulin, artinya adalah dia itu mengurangi penggunaan glukosa pada darah. Kemudian sama protein tubuh dan dia itu menghemat karbohidrat. Kemudian ada efek diabetonik. Habis itu pada tulang ya. Tadi itu timbunan protein atau resorpsi itu ditingkatkan ya. Habis itu merangsang osteoblast. Jadi GH itu juga bisa merangsang osteoblast tadi pada gambar yang ini. Bukan GH sih, prolaktin ya. Bukan prolaktin. Paratiroid. Tapi GH juga ada ke tulang ya. Ini adalah epiphyseal growth itu, ada pengaruhnya di situ. Tadi juga sudah dijelaskan tentang faktor-faktornya ya. Dan kenapa kok bisa ya penurunan glukosa darah, karena dia itu justru meningkatkan asam lemak juga sama, keadaan puasa juga sama. Kemudian di konsentrasi di orang dewasa, ini loh. Di orang dewasa itu sekitar 1,6 sampai 3 ya. Jadi konsentrasi mulai dari dewasa, sedangkan kalau pada remaja 6, keliru ya. Atau mungkin yang saya tangkap keliru. Seperti itu. Mungkin demikian part 2 dari video awal tadi ya tentang ini tiroid, kelenjar paratiroid dan GH. Semoga bermanfaat and sampai jumpa di
part berikutnya insya Allah kita bahas tentang pankreas saja, tinggal pankreas nih. Oke, makasih.